Menemui petani padi Australia. Petani padi Australia memiliki sejarah yang membanggakan dalam memproduksi beras secara efisien dengan mengonversi air menjadi bahan makanan. Mereka berfokus pada pengembangan varietas padi hemat air dan produktif untuk mengatasi iklim yang bervariasi di Australia. Padi menjadi komoditas berharga, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi regional. Beras yang dihasilkan oleh petani Australia memberi makan lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia setiap hari. Video juga menyinggung tentang bagaimana petani menanam padi dan upaya ilmuwan untuk meningkatkan varietas padi yang ditanam di Australia. Menabur padi. Sebagian besar beras yang diproduksi di Australia berasal dari pertanian beririgasi di bagian selatan New South Wales dan Victoria Utara antara bulan Oktober hingga April. Penanaman padi hanya dapat dilakukan di tanah yang disetujui dan petani harus mengikuti aturan penanaman yang ditetapkan oleh perusahaan irigasi. Persiapan sawah dimulai pada bulan Juli dan Agustus dengan penggunaan laser, pembuatan tepian sungai, dan pemberian pupuk. Panen berlangsung dari bulan Oktober hingga awal November, dan beberapa petani menggunakan pesawat dengan teknologi panduan satelit untuk menabur benih padi di teluk yang sudah terisi air. Padi juga dapat ditanam dengan mesin penyemaian gabungan atau jenis lainnya. Setelah penanaman, lahan dibilas dengan air dan dikeringkan beberapa kali sebelum air permanen digunakan, biasanya sekitar bulan Desember. Penyiraman dan pembentukan malai. Menyiram padi merupakan kegiatan penting yang dikelola dengan hati-hati oleh petani padi. Mereka menyimpan air secara permanen pada tanaman padi sepanjang atau sebagian besar musim tanam, tergantung pada metode semai. Pada fase pembentukan dan pembungaan padi, petani mengontrol aliran air dengan mengatur pintu pada teluk-teluk. Air berfungsi sebagai selimut untuk melindungi tanaman dari variasi suhu selama bulan Januari dan Februari. Fase ini krusial karena kepala padi terbentuk dan benih berkembang, menyebabkan evapotranspirasi tinggi. Petani memonitor ketinggian air dan kesehatan tanaman secara cermat selama periode ini. Pematangan dan kematangan. Ketika gabah mulai matang, petani mengunci teluk, menutup sela-sela lahan untuk menghentikan air irigasi. Keputusan kapan mengunci air untuk panen adalah penting. Terlalu dini menurunkan hasil dan kualitas gabah, sementara terlalu terlambat bisa menyebabkan pemborosan air dan penurunan kualitas. Petani menyimpan air di bendungan untuk penggunaan selanjutnya dan memeriksa kadar air gabah sebelum panen yang optimalnya sekitar 22%. Memanen padi. Padi dipanen antara bulan Maret dan Mei menggunakan mesin pemanen gabungan header untuk memastikan pemanenan yang cermat. Mesin ini memisahkan gabah dari jerami melalui perontokan dan gabah dikumpulkan dalam tong sampah di mesin.
Petani menggunakan tong pengejar yang ditarik oleh traktor untuk memindahkan gabah dari mesin saat tong sudah penuh. Traktor kemudian menurunkan beras dari tong pengejar ke truk di pinggir paddock. Setelah dipanen, truk padi membawa gabah ke gudang penyimpanan beras, dijemur hingga mencapai sekitar 14% kelembaban, dan disimpan hingga siap untuk diangkut ke penggilingan padi. Penggilingan padi. Mayoritas beras yang ditanam di Australia diproses dan dipasarkan dengan merek Sunrise yang telah hadir di pasar Australia selama lebih dari 50 tahun. Sunrise merupakan salah satu eksportir produk makanan bermerek terbesar di Australia dan perusahaan makanan beras terbesar di dunia. Penggilingan padi Sunrise menjalani beberapa tahap pemrosesan, termasuk penghilangan lapisan luar biji untuk memastikan kualitas terbaik. Penggilingan juga menghasilkan sedikit limbah dan sisa tanaman padi disimpan untuk produk lain, seperti makanan hewan, biji-bijian yang baru digiling, dipoles, dan disortir sebelum dikemas, dan beras putih Sunrise sebenarnya berasal dari beras merah yang telah diproses. Setiap butir beras diperiksa secara visual untuk ukuran dan warna melalui proses yang disebut mengepang dan mengsortir. Biji-bijian yang cacat atau tidak bermutu dibuang dan dapat digunakan untuk membuat produk lain seperti tepung beras dan sereal. Menikmati nasi. Beras Australia memberi makan 20 juta orang di seluruh dunia setiap hari, diekspor ke hampir 60 negara. Beras Australia digunakan dalam berbagai masakan dan cocok untuk berbagai hidangan, mulai dari sarapan hingga makan malam. Di Riverina, petani menanam nasi sushi dan variasi nasi merah dan melati berbiji panjang telah dikembangkan. Nasi juga dapat digunakan untuk camilan cepat seperti kue beras 100% beras merah. Terdapat banyak kemungkinan dalam memasak nasi yang cepat dan mudah, dan nasi tidak hanya serbaguna dan lezat, tetapi juga bebas gluten dan baik untuk kesehatan.